Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terhadap video-video informasi yang hari ini sudah menjadi konsumsi publik karena beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas memberikan pendapat kalian di kolom komentar, sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Ini adalah pernyataan Pak Prabowo terhadap bagaimana tanpa Jokowi Indonesia masih tetap dipandang sebelah mata dan miris dengan orang-orang yang suka mencari celah dan mencaci maki pemimpin, teman-teman. Kita dengarkan. Di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada Keren, pemerintah Pak. bisa Keren, menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang sedikit negara 2,5% inflasi, dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia Banget. mengakui, bahkan kaget bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Wah, keren banget, Pak. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi begitu COVID-19 keren sekali. semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total, dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Beliau mungkin punya insting, beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Wong cilik ini Luar biasa, Pak. Warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat, yang membangkitkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan tidak ada orang yang tanpa kelemahan, tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan, jangan cari titik-titik perpisahan. Luar biasa, Pak Prabowoku, luar biasa. Makin hari makin ngefans saja ya sama Pak Prabowo. Itulah orang yang melihat sesuatu yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Ya, bukan orang yang sudah tahu-tahu itu benar tapi dia putar balikan menjadi sebuah kesalahan. Inilah yang saya kagumi kepada Pak Prabowo. Sampai detik ini Pak Prabowo terus menjaga nama baik Pak Jokowi. Tidak terpengaruh dengan hasutan kiri dan kanan. Tidak terpengaruh dengan provokasi. Tapi dalam pandangan beliau, Pak Jokowi adalah sahabatnya. Pak Jokowi adalah orang yang memberikan pelajaran penting bagaimana kebangkitan Indonesia itu dimulai dengan menciptakan sebuah sejarah. Dan hari ini itu terpatri dalam di hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak akan mudah untuk melupakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Prabowo. I love you Pak Jokowi. Lagu baru buat Pak Jokowi ini. Coba kita dengar. Kita buat para pembenci makin sakit hati dengan pidato Pak Prabowo dan goyangan-goyangan lagu kepada Pak Jokowi. Asik deh. Tapi sayang aku nggak ngerti bahasanya. Terjemahkan dulu guys, kolom komentar. Langkahmu pelan tapi pasti.
Kira nyata bangun negeri. Gak tahu. Aku tetep ning kene setia iki. Sing sengit yo ben sengit wae. Aku ra bakal goyah percaya. I love you Pak Jokowi. Dicampur bahasa Inggris. Selalu di hatiku, maksudnya. Cintaku takkan terganti. Membenci biarkan membenci, tapi cintaku tak akan terganti. Semangatku luar biasa. Senajan badai terus menghampiri, aku tetap setia. Hati iki tambah tresno kabeh. Sing sengit Hati ini tambah cinta. sing penting aku bahagia. Asik. Wuhu. Jalan-jalan wis jadi saksi pembangunan koyo janji. Ora mung omong kosong wae. Enak lagunya ya. Bukti nyata Pasti teman-teman yang dari Jawa enak banget dengarkan lagunya ya. omongan. Aku tetap bertahan ning atiku sliramu. Ora bakal ilang selawas. Coba teman-teman yang ngerti tolong translate di kolom komentar teman-teman ya. Enak musiknya, bikin badan ikut bergoyang dengan iramanya. Karir politik Jokowi dari desa hingga jadi tak terkalahkan seperti ini. Kita lihat. Wih, Kita akan mengadakan wih, masih polos sekali. kerja bakti. Yang pertama, Masih memimpin upacara di 10 sampai 15 orang teman-teman ya. Setia dalam perkara kecil. Akhirnya Pak Jokowi dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar. seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam target dalam 2 tahun ini kita berharap Solo nantinya benar-benar sudah hijau. Ini supaya menjadi panutan, menjadi contoh dari masyarakat agar seluruh kantor baik yang ada di balai kota, yang ada di luar balai kota, semuanya memulai tadi apa yang saya sampaikan. Kerja dari dulu suka kerja emang ini, Bapak ini. Rumah Dinas Wali Kota Solo Februari 2022. Ini yang kereta ini aku lihat kemarin waktu ke Solo ya. Sepur tua. Itu dibangun era Pak Jokowi itu. Tram pertama di Indonesia itu ada di Solo. Sejak 3 tahun yang lalu mempersiapkan, membuat plan ke depan sebetulnya transportasi massa, manajemen transportasi massa di Kota Solo seperti apa. Bisa berupa tram, bisa berupa rel bus karena relnya sudah ada. Kalau rel bus itu langsung dengan bahan bakar gas atau bahan bakar solar udah tanpa tiang dan tanpa listrik. Itu ya transportasinya. Bentar saya sisir sebentar Pak. Ini Pak. Basisir dulu Keluarnya guys. jelek, udah nggak sisiran bisa keluarnya parah. Di sisir ya. Sisir.
Keren sekali Pak Jokowi. Ini Bu Riana ya. Nah itulah teman-teman yang bisa kita ambil, kita petik dari pelajaran melihat kehidupan Pak Jokowi. Dia itu setia teman-teman dalam mengerjakan kepercayaan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sekalipun itu hanya dalam skala kecil. Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu benar-benar itu menuangkan ide pemikirannya bagaimana untuk dia mencurahkan segala sesuatunya untuk membuat Solo ini menjadi sebuah kota yang maju. Menjadi Solo ini bisa berbeda dengan kepemimpinan-kepemimpinan yang sebelumnya. Makanya prestasi-prestasi yang didapat dari kesetiaannya mengerjakan perkara kecil menjadi wali kota Solo ini akhirnya dilirik. Dia mendapatkan banyak prestasi, kemudian dilirik oleh masyarakat. Kesederhanaannya itu loh teman-teman ya. Dia jual kesederhanaannya, dia jual rakyat jelatanya teman-teman. Yang kemudian dibawa ke Jakarta menjadi gubernur dan langsung menang, menjadi RI 1 langsung menang juga. Inilah teman-teman. Hari ini saya percaya Pak Jokowi menjadi seperti itu karena Tuhan melihat bahwa Pak Jokowi itu mempunyai kapasitas yang makin hari makin diperlebar. Karena kesetiaannya melakukan perkara-perkara kecil, akhirnya diberikan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video. God bless.